Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 27 November 2025, dalam masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya cemerlang dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi karena masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar berbicara tentang masa kesudahan, kehancuran Yerusalem, serta tanda-tanda kosmis yang menakutkan, peperangan, penderitaan, kekacauan, dan kegentaran. Di tengah situasi yang mengerikan itu, Yesus memberikan pesan yang mengejutkan namun penuh pengharapan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yesus tidak hanya menggambarkan kehancuran dan bencana, tetapi juga Ia mengundang kita untuk tidak tenggelam dalam ketakutan, melainkan melihat ke depan dengan harapan dan iman. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Yesus bersabda, bahwa Yerusalem akan dikepung dan dihancurkan. Ini bukan sekedar sejarah, tetapi juga simbol bahwa segala yang kita anggap kuat dan permanen di dunia ini dapat runtuh. Tempat yang dianggap paling suci, kokoh, dan membanggakan, Bait Allah, dapat hancur dalam sekejap. Begitu pula dalam hidup kita. Kesehatan bisa hilang dalam satu hari. Karier bisa runtuh dalam hitungan waktu. Kehidupan sosial bisa berubah dalam hitungan detik. Orang yang kita andalkan bisa mengecewakan atau pergi begitu cepat. Jika kita menggantungkan hidup kepada hal-hal duniawi, kita mudah kehilangan arah. Karena itu, Yesus mengingatkan kita untuk berpegang pada yang kekal, bukan pada yang sementara. Maka Yesus menggambarkan situasi yang menakutkan. Orang akan mati ketakutan, kuasa-kuasa surga akan goncang. Kita pun sering dalam kehidupan ini mengalami goncangan hidup. Kita mengalami goncangan hidup dalam bentuk ujian keluarga, persoalan ekonomi, sakit penyakit, masalah relasi, peristiwa yang melukai, ketidakpastian masa depan, dan seabrek kegoncangan yang sering menggoncang kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, sering muncul pertanyaan, di mana Tuhan berada? Mengapa ini terjadi? Sampai kapankah? Katanya Tuhan itu maha baik, tapi mengapa ini semua bisa terjadi? Dan Yesus menjawab dengan cara yang sangat indah. Bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Artinya, jangan putus asa, jangan tunduk pada rasa takut, jangan menyerah. Pandanglah Tuhan, bukan masalahmu. Peganglah janjinya, bukan kecemasanmu. Di tengah kegelapan dan kesulitan, Yesus berkata bahwa kita harus mengangkat kepala, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia datang sebagai penebus. Yesus tidak berkata bahwa kita harus menunggu dalam ketakutan, tetapi dalam pengharapan. Ia datang bukan untuk menghukum orang yang setia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Setiap kesulitan bukan akhir, tetapi awal dari karya Tuhan. Setiap air mata adalah benih kebangkitan. Setiap salib adalah jalan menuju kehidupan baru. Oleh karena itu, seorang Katolik sejati bukanlah orang yang bebas dari masalah, tetapi orang yang tetap percaya ketika semua orang kehilangan harapan. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui permenungan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal penting. Pertama, segala sesuatu di dunia ini sementara, maka bangunlah hidup di atas Kristus. Yang kedua, kesulitan dan goncangan adalah bagian dari perjalanan hidup iman kita, maka jangan takut, andalkanlah Tuhan. Yang ketiga, kita tetap berharap kepada Tuhan, karena penyelamatan dan kemenangan akan datang dan menang. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita periksa diri kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Ketika badai hidup menerpa, apakah kita tunduk dan menyerah, atau aku bangkit dan mengangkat kepala? Apakah badai hidup menerpa, apakah aku tunduk dan menyerah? Apakah aku menaruh harapan pada Tuhan atau pada dunia yang rapuh? Semoga permenungan saya ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.